Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Betty Nelly Siregar dari SD Metodis Immanuel Bandar Lampung. Kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap dua orang pimpinan yang ada di Yayasan Lingkungan Saya Bekerja, yaitu di PKMI Metodis Immanuel Bandar Lampung. Berikut wawancara yang akan saya lakukan kepada pimpinan perguruan dan juga kepala sekolah di Jurut SD Immanuel Bandar Lampung. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Miss Nelly. Ya, ini maaf saya mengganggu waktunya untuk kali ini. Jadi saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Saya CGP angkatan 7, sedang melakukan tugas untuk mewawancarai pimpinan-pimpinan yang ada di satuan unit saya bekerja. Iya, maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Iya, Ibu. Senang sekali. Iya, boleh memperkenalkan dirinya dulu, Ibu? Oke, baik. Selamat siang, saya Eirene Marhendi Laluba, pimpinan perguruan Yayasan PKMI Immanuel Bandar Lampung. Saat ini akan diwawancarai oleh calon guru penggerak Miss Nelly Siregar. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Ibu ya. Baik. Kalau selama ini bagaimana ya Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Iya, Bu. Biasanya kalau saya melihat satu kasus terjadi di sekolah kita, jadi saya lihat aturan yang berlaku di sekolah ini seperti apa. Lalu ketika ada satu pelanggaran misalnya dilakukan oleh salah seorang pekerja, maka saya akan lihat motivasi di belakang dia ini apa. Kalau memang berdasarkan belas kasihan misalnya sebagai contoh, kamu harus masuk ke sekolah pukul 7.00, tetapi di jalan dia katakan melanggar karena dia harus menolong orang lain yang saat itu tidak berdaya dan diantarkan ke rumah sakit. Jadi saya selalu melihat dia melakukan pelanggaran karena apa. Saya cenderung seperti itu. Benar, jadi mengetahui dulu sebabnya, alasannya gitu ya. Wah, luar biasa ya Ibu ya. Tentu sebagai pimpinan perguruan sering diperhadapkan dengan dilema-dilema ya Ibu ya. Oke, baik. Boleh lanjut ya Ibu ya. Pertanyaan yang kedua, kalau selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin saat ini, bahkan ada dari TK, SD, SMP, SMA, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi gimana mengambil keputusan seperti itu, Ibu? Memutuskan yang mana gitu? Ya, biasanya ketika mau mengambil keputusan, saya melihat seluruh persoalan itu secara global ya. Bukan berdasarkan apa yang saya mau, tetapi lebih kepada kebutuhan urgennya apa, seperti itu. Jadi ketika itu memungkinkan diputuskan bersama-sama, maka secara bersamaan dilakukan. Tetapi kalau satu demi satu, maka saya akan cenderung meminta pendapat atau mengumpulkan berbagai pihak agar terjadi musyawarah sehingga satu dengan yang lain dapat saling memahami dan merasa tidak tidak dirugikan, tetapi benar-benar diayomi seperti itu. Jadi mengakomodir seperti itu ya Bu ya. Bukan karena berpihak kepada karena senangnya, karena ini, karena itu, tidak ya Bu ya. Memang itu berpihak kepada solusi yang akan ditemukan gitu ya. Baik, wah. Ya, baik Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama yang saya lakukan itu kita melihat kepada aturan yang ada. Nah, misalnya ada perencanaan, lalu ada peraturan. Setelah peraturan itu ada, perencanaan itu ada, lalu pada akhirnya saya melibatkan para stakeholder yang ada di dalamnya. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri karena ini sekali lagi kepentingan bersama seperti itu. Jadi saya selalu mencoba
semaksimal mungkin aturan ini kita laksanakan. Lalu yang kedua, apakah dengan melaksanakan aturan ini mendukung program yang memang harus dilakukan atau menyelesaikan masalah. Karena pada prinsipnya dalam kepemimpinan saya selalu saya arahkan anggota saya untuk mari kita mencari solusi, bukan hanya mengungkapkan persoalan tetapi bagaimana mencari solusi. Seperti itu. Jadi tidak fokus hanya masalah tapi solusinya apa gitu. Baik. Wah, saya semakin kagum ini dengan keputusan-keputusannya Ibu. Baik Ibu, hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, gitu Ibu? Hal yang efektif yang selama ini saya lakukan adalah ketika kita melihat sebuah kasus itu tidak langsung menghakimi, Ibu. Tetapi kita melihat latar belakang. Setelah kita melihat latar belakang, lalu kita juga mendengarkan dari yang bersangkutan dan dari orang-orang ya yang lain, sehingga kasus ini tidak dilihat berat sebelah, tetapi dari atas melihat secara keseluruhan, sehingga benar-benar ini menjadi proses belajar kalau buat saya. Bukan sekedar saya mengatakan ini harus selesai, tetapi enggak, proses itu yang akhirnya lebih berharga dibandingkan keputusan yang langsung saya ambil. Mungkin terkadang orang menganggap oh kok ini lama sekali, tetapi menurut saya ini efektif untuk menularkan atau membudayakan hal positif agar kita melihat segala sesuatu itu dari berbagai sisi. Itu yang menurut saya efektif, dan ketika orang itu tahu dia salah, itu bukan dari saya tetapi dari yang bersangkutan sendiri. Betul ya. Jadi semuanya bisa belajar dari pengambilan keputusan yang kita lakukan ya Bu ya. Nah, untuk pengambilan keputusan itu dalam kasus-kasus dilema etika yang seperti ini, ada nggak sih Bu tantangannya? Ada, karena begini, ada orang yang memegang teguh aturan, Bu. Aturan kan ini dibuat oleh manusia supaya ada keteraturan. Benar, saya sangat setuju. 1, 2, 3, 4. Jikalau kamu melanggar, maka ada punishment, gitu kan. Jika kamu baik, maka ada reward. Itu titik gitu. Tetapi ketika kita akan melihat bahwa kasus itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan peraturan, nah di situ banyak sekali yang terkadang tidak sependapat dengan saya. Tantangannya di situ. Tetapi bersyukur untuk orang-orang yang ternyata mulai melihat bahwa peraturan tidak selamanya bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Betul, harus ada seni. Harus ada seni di dalamnya juga ya Ibu yang baik. Wah, Ibu, apakah dalam memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu biasanya menyelesaikannya langsung di tempat atau dijadwalkan dulu gitu Ibu? Saya lebih cenderung dijadwalkan, tapi untuk kasus tertentu memang ada 1-2 yang langsung diselesaikan, jadi case by case. Tetapi setelah saya analisis, banyak yang dijadwalkan. Kembali lagi karena memang semua itu harus dilihat dari berbagai sisi. Iya, harus dengan kesadaran penuh tentunya ya, karena tindakan gegabah belum tentu untuk dapat menyelesaikan kasus itu ya Ibu ya. Jadi harus berpikir tenang dulu, mendapatkan informasi dari pihak-pihak tertentu gitu ya Ibu ya. Oke, baiklah Ibu ya. Lalu Ibu selama ini ada nggak sih Bu ya, atau faktor-faktor apa aja nih yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika itu tadi Ibu? Ya. Yang mempermudah itu ketika seseorang itu terbuka, lalu bisa bekerja sama gitu ya. Jadi istilahnya ketika saya ingin membantu, bukan ingin memojokkan. Saya ingin kita mencari solusi. Wadah ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga, kita rawat, dan akan kita kembangkan. Nah, ketika dia responnya positif, terus pada akhirnya justru
merasa dilibatkan. Nah, dilibatkan bukan hanya seseorang yang menerima keputusan, tetapi dilibatkan, itu saya merasa itu dukungan yang sangat besar, dan pada akhirnya waktu bagi saya untuk bisa menularkan leadership capacity itu kepada orang lain. Iya, ya benar ya Ibu ya. Baik. Jadi memang lingkungan dalam pengambilan keputusan sangat mendukung ya Ibu. Sangat mendukung. Iya, baik, ini yang terakhir ini Ibu. Iya. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa ini Ibu yang didapat dari setiap pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi Ibu? Ternyata bagi saya satu metode itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang sama. Itu yang saya pelajari. Berbeda-beda ya. Iya. Dalam setiap kasus saya selalu menemukan berkat yang baru, menemukan pengalaman yang baru, menemukan pengetahuan dan kekuatan yang baru. Itu yang saya alami. Jadi semakin banyak kasus-kasus dilema etika yang dihadapi, semakin banyak juga pengalaman pembelajaran yang didapatkan. Dan semakin terampil pula dalam pengambilan keputusan itu ya Bu ya. Semakin cekap, walaupun mungkin sebagian keputusan itu menyakitkan buat sebagian orang, tetapi itulah dengan pertimbangan, dengan semua hal-hal faktor yang sudah dipertimbangkan, itulah keputusan yang terbaik, dan apapun resikonya tentu siap menanggungnya. Tapi yang jelas keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh, bukan karena memihak kepada pihak tertentu, tetapi menyelesaikan, menemukan solusi untuk semua golongan tentunya. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Saya sungguh mendapat kehormatan luar biasa bisa mewawancarai pimpinan langsung dari PKMI Immanuel Bandar Lampung. Sukses buat Miss Nelly. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin pamit dulu. Mari. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, ini saya mohon maaf izin mengganggu waktunya. Saya akan mewawancarai Ibu. Saya mendapat tugas dari program pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai pimpinan kepala sekolah yang ada di lingkungan saya mengajar sebagai pendidik. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, boleh Bu perkenalkan dirinya Ibu biar mereka juga tahu bahwa ini beneran terjadi. Oke, siap. Oke, nama saya Endah Larasati. Saat ini saya menjabat sebagai kepala sekolah di SD Immanuel Bandar Lampung. Ya, baik. Tugas ini pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal seperti itu Bu. Baik, boleh saya mulai dari pertanyaan pertama ya? Boleh ya. Ibu, kalau selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti itu ya Ibu ya. Mengidentifikasinya bagaimana Ibu ya kasus-kasus tersebut? Jadi mana yang itu etika moral, mana yang itu ini memang agak sulit itu membutuhkan kita memang harus turun ke dalamnya, kemudian kita juga harus mengenal orang-orang kasusnya dan orang-orang yang terlibat di dalam kasus itu. Jadi tidak hanya sekilas lihat, tetapi kita harus masuk di dalamnya. Iya betul ya, karena untuk kasus-kasus dilema etika ini hal-hal yang sulit ya, Ibu ya, apalagi dengan bujukan moral juga begitu ya. Baik. Ibu, kalau selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah Ibu? Iya. Jadi untuk mengambil keputusan itu sekali lagi saya sampaikan bahwa saya harus masuk di dalamnya sebelum saya menentukan langkah yang mau diambil. Karena ketika kita masuk di dalamnya kita harus menimbang dulu plus minusnya, bahkan dampak dari apa yang akan kita ambil gitu. Dan dampak itu tentunya kita akan ambil yang minimal, meminimalisir dampak yang tidak baik gitu kan. Nah, itu harus benar-benar dikaji sekali. Benar ya, supaya keputusan yang kita ambil itu bukan untuk menyenangkan pihak tertentu tidak, Ibu ya.
Iya, memang harus keputusan yang bisa kita pertanggungjawabkan ya Ibu ya. Baik. Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini biasa Ibu lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Oke, yang jelas yang pertama kita lakukan ketika menghadapi masalah dilema etika itu yang jelas kita berdoa dulu. Kita Iya. berdoa dulu mohon pimpinan Tuhan. Nah, kemudian baru setelah itu kita akan melakukan pendekatan, kemudian menggali, mencari tahu apa sih background dari kasus itu. Iya, iya. Kemana saja, siapa saja. Nah, masuk dulu ke sana. Dan sedapat mungkin ketika kita masuk jangan sampai memberikan dampak bagi orang yang atau kasus yang sedang kita selesaikan itu merasa terintimidasi atau sedang di ini. Nah itu jadi halus gitu loh, harus halus Ya, gitu. persuasif lah Persuasif ya. pendekatannya. Dan kita harus mengenal juga kalau itu berbentur dengan orang, kita harus kenal orang itu. Kalau itu berbentur dengan ketetapan ya kita mempelajari sekali peraturan atau Sehingga ketetapan. bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan di dalamnya, jadi bukan hanya berpihak kepada pihak tertentu. Hanya menguntungkan pihak tertentu gitu ya. Wah, luar biasa Ibu ya. Baik, Ibu, hal-hal apa aja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dibilang efektif itu saya lebih banyak mengambil itu diskusi. Jadi saya membuka kesempatan untuk mendengar masukan, saran, kemudian hal-hal apa yang dirasa. Nah, masukan-masukan seperti itu saya dengar, kemudian ya dari diskusi itulah nanti diharapkan ketika membuat keputusan nanti kita sudah tahu mereka tuh maunya apa. Bukan berarti sekali bukan untuk menyenangkan, tetapi ketika kita menerapkan itu orang pun dengan lebih nyaman mengikuti apa yang kita tetapkan. Baik ya. Jadi kita bukan berdasarkan kehendak kita ya, Bukan Ibu ya, sekadar itu. tapi solusi dari permasalahan yang sedang ada gitu ya. Apa aja sih Bu tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika gitu Bu? Wah, kalau tantangan ya banyak ya, selain seperti terancam tidak ada dukungan misalnya, itu pasti ada. Kemudian juga yang jelas kestabilan itu yang berhubungan dengan kestabilan kinerja kelompok ini untuk melanjutkan visi misi. Karena ada perubahan-perubahan tadi. Nah itu ancaman kalau ini. Tapi ancaman yang seperti itu menurut saya ya apa-apa. Itu memang harus kita hadapi. Kalau memang keputusan yang kita ambil benar, kita siap dengan resiko apapun itu ya Bu ya. Ya, kita ada kekuatan, meskipun ada sebagian pihak yang tidak senang, tapi kalau itu adalah kebenaran, kita siap dengan risikonya. Baik, Ibu, dalam penyelesaian pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, apakah Ibu biasanya langsung menyelesaikannya atau terjadwal? Seperti itu, gimana? Lebih banyak kalau merespon itu langsung, kita merespon, tetapi untuk tindakan itu ada langkah-langkahnya. Maksudnya ada langkah-langkahnya itu tidak langsung melakukan sesuatu yang gegabah itu enggak. Tapi pertama ketika ada masalah itu kita merespon dulu, lalu setelah itu langkahnya itu satu-satu kita ini kan. Pendekatan yang jelas persuasifnya itu pasti itu dulu. Diselidiki dulu. Jadi karena kita harus tahu backgroundnya. Jadi kalaupun misalnya ada yang langsung diselesaikan tergantung apa kasusnya gitu ya. Baik, iya. Sehingga semua keputusan yang kita ambil itu dengan kesadaran penuh, tentunya ya Bu ya. Baik, Ibu dalam hal menyelesaikan kasus-kasus dilema etika selama ini, faktor apa aja sih yang mempermudah Ibu bisa dalam pengambilan keputusan itu? Yang mempermudah itu adalah ketika kita bisa melakukan pendekatan kepada orang-orang tertentu untuk mencari tahu pendapat mereka, pikiran mereka, kemauan mereka. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita lebih mudah gitu. Kemudian yang jelas rencana langkah-langkah itu yang kita buat
itu akan mempermudah. Kemudian ada goalnya yang sudah Iya. kita batasi gitu loh, mau Iya. kapan dan apa bagaimana. Jadi sudah ada tujuan, lalu kita tinggal menerapkan Langkah-langkahnya. langkah-langkahnya seperti Iya. apa gitu ya Ibu ya. Oke baik. Nah ini pertanyaan yang terakhir ini Bu. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang sudah Ibu dapatkan dari pengalaman-pengalaman yang selama ini dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah kita tidak bisa membuat satu kesimpulan ketika kita baru mendengar atau menemukan masalah itu, karena kesimpulan itu akan benar kalau kita sudah mengetahui secara dalam masalah itu. Iya, nah, jadi itu menjadi pembelajaran yang berharga ya Bu ya, yang tentunya pengalaman itu ditemukan dari kasus-kasus Iya. yang dihadapi tadi di Iya. lapangan dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus dilema etika Iya, tadi benar. Bu ya. Semakin banyak ilmu, semakin berkaya ya Bu ya. Iya. Luar biasa, ini pemimpin yang hebat dan luar biasa, memang sangat dibutuhkan untuk pendidikan Indonesia, khususnya kita di unit SD Immanuel Bandar Lampung. Iya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, sudah mengganggu jadwalnya, schedule-nya dan yang lainnya. Iya, baiklah teman-teman semuanya dan siapapun, saya sudah melakukan wawancara kepada 2 orang pimpinan yang ada di lingkungan saya bekerja, mulai dari pimpinan perguruan di PKN ini tempat saya mengajar, dan pimpinan sebagai kepala sekolah di unit SD di tempat saya mengajar. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.